Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kajian kitab Sahih Fiqh Sunnah, dan insyaallah kita gabung dengan penjelasan dari kitab Mukasyafatul Qulub. Di pagi hari ini kita akan mengambil tema seputar tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Kalau pagi kemarin kita bahas seputar tentang fikih itikaf serta keutamaannya, maka pada pagi hari ini kita masuk dalam pembahasan fi fadli Lailatul Qadar, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Dia berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Israil hamala as-silah ala atiqihi. Disebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat tentang kisah dulu di zaman Bani Israil. Itu ada seorang yang gagah perkasa. Dia membawa senjata di atas pundaknya, berjuang, berjihad selama 1000 bulan. Al-Fasyahrin. Jadi selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? 80 tahun kurang lebih. 83 tahun. Jadi dia kerjaannya itu apa? Berjihad. Terus habis waktunya itu buat memerangi orang-orang yang memang memerangi kebenaran. Kemudian apa? Fa'ajiba Rasulullah SAW. Rasulullah kaget. Kok ada ternyata orang yang hidupnya selama 83 tahun atau 1000 bulan itu berjihad terus, Bapak Ibu. Dan akhirnya Rasulullah meminta, mengharapkan, berdoa, berkeinginan apa? Wa tamanna dzalika li ummatihi. Kebaikan, ya, pahala orang yang berjihad selama 83 tahun itu, ini pingin juga dimiliki oleh umat Nabi. Ya. Dia menginginkan jika seandainya ini ada pada umatku, luar biasa 83 tahun. Berjuang terus. Akhirnya apa? Ya Rabbi, ja'alta ummati aksarul umami a'marun. Tapi umat Nabi itu umat yang paling pendek umurnya, Bapak Ibu. Wa aqalluha a'malan, dan amalnya paling sedikit. Kalau umat Nabi Nuh itu kan ribuan tahun. Nabi Nuh itu berdakwah kurang lebih 950 tahun. Berarti umurnya berapa tahun?
Umat Nabi Daud 300 sampai 500 tahun usianya. Tapi umur umat Nabi gak bakal jauh daripada umur Nabi itu sendiri. Kata Nabi, umur umatku itu tidak akan lebih daripada umurku, kisaran 60 sampai 70. Nabi meninggal dunia pada usia 63 tahun. Nah, gak jauh-jauh beda lah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Fa'atahu Allahu Ta'ala, saking sayangnya Allah terhadap umat Nabi, maka Allah memberikan kepada Nabi dan umatnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam, tapi Bapak Ibu kalau seandainya pas pada malam ini melakukan suatu amal kebaikan, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan waktu yang dihabiskan oleh seorang dari Bani Israel ini dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kekhususan dan keistimewaan umat Nabi dan nabinya, Bapak Ibu. Umurnya paling pendek, amalannya paling sedikit, tapi Allah berikan satu malam saja, dan itu ada di bulan Ramadan. Siapa nih nama seorang Bani Israel ini? Dalam kitab ini disebutkan namanya Syami'un, Bapak Ibu. Ya, Syami'un. Nah, kisahnya panjang, Bapak Ibu. Ini saya tidak akan bacakan kisahnya. Nah, istimewanya malam Lailatul Qadar ini juga disebutkan oleh para ulama. Dari surat Al-Qadar itu apa? Wa qila tatanazzalu bikulli amrin qadahullahi wa qadrihi lihadhihi sana. Yang menjadi lebih istimewanya lagi, Bapak Ibu, pada malam Lailatul Qadar itu Allah mengirimkan malaikatnya, mengutus para malaikatnya untuk apa? Untuk membawa qada. Qada itu apa? Ketetapan Allah di tahun ini, di tahun itu. Jadi Bapak Ibu, 1 tahun ke depan nasib kita, ketetapan Allah itu akan seperti apa? Itu diturunkan, ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar itu. Ketetapan Allah itu ada beberapa tahapan, Pak. Pertama, yang disebut dengan ketetapan Allah sebelum makhluk ada di dunia ini. Kapan? Itu di zaman atau di waktu yang memang seluruh makhluk belum lahir ke muka bumi ini. Yang sering kita kenal dengan takdir atau qada ajalli. Itu Allah sudah tetapkan, Pak. Dan kita wajib mengimaninya. Sebelum ketetapan Allah yang ada di dunia ini, termasuk kita lahir ke dunia ini, kita ditakdirkan jadi orang Indonesia, lahir di Indonesia, kita nggak pernah meminta. Itu sudah ada ketetapannya. Itu namanya qada ajalli. Ketetapan Allah. Nah, nanti ketetapan Allah itu kemudian diturunkan lagi. Ditetapkan lagi. Ketika manusia berumur 120 hari. Ketika manusia berada di rahim seorang ibu. Dalam sebuah hadis yang panjang, ketika manusia sudah wujudnya sempurna, dalam bentuk fisiknya sudah ada di dalam rahim itu, kemudian ditiupkan ruhnya. Nah, sebelumnya kan nggak ada. Ya, setelah pertemuan sel telur sama sperma menyatu, berubah jadi darah, darah berubah jadi daging, kemudian tumbuh tulang belulang,
baru tuh ditiupkan. Kapan? Ketika usia kurang lebih 120 hari. Ditiupkan, dikirimkan oleh Allah malaikat, menetapkan umurnya, rizkinya, jodohnya. Itu kapan? Ketika usia 120 hari. Nah, ketetapan Allah itu juga nanti diturunkan lagi setiap 1 tahun sekali ini, Pak. Setiap tahun sekali tentang 1 tahun ke depan akan seperti apa. Itulah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran, fiha yufraku kullu amrin hakimin. Di malam itu Allah yufraku, pisahkan setiap urusan dengan penuh kebijaksanaan. Amron min indina inna kunna mursilin. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 4 dan ayat 5. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Rahimakumullah, malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat ditunggu bagi umat Nabi. Itu waktu-waktu yang tepat untuk mengajukan proposal kita, permohonan kita, keinginan kita. Mungkin Bapak Ibu Rahimakumullah punya hajat, punya keinginan yang bisnis, seperti apa yang diinginkan dalam kehidupan bisnisnya, tentang perjodohan, ingin seperti apa harapannya 1 tahun ke depan, rizkinya. Dan di sanalah saat-saat mustajab, ya, di malam Lailatul Qadar itu. Ya. Nah, terus pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah, kapan Lailatul Qadar itu? Ayyu lailatun hiya, kapan malam itu? Nah, masalahnya malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu tidak ada kepastian kapan, dan para ulama berbeda pendapat. Amma tahdiduha, adapun penetapan kapan kepastian malam Lailatul Qadar itu, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, para ulama berbeda pendapat sampai 40 kaul, sampai 40 pendapat. Wal aktsaruna ala annaha fil ashril awakhir, tapi mayoritas para ulama yang berbeda pendapat itu menetapkan bahwa mayoritas para ulama berpendapat itu adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mulai dari malam nanti Bapak Rahimakumullah, terhitung 10 hari terakhir kalau gak salah ya. Sekarang tanggal berapa? 20. Berarti pas malam 21. 10 hari terakhir. Dari mana kita tahu? Karena Rasulullah berkata, fabtaghuha fil ashril awakhir. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ini ceritanya nanti di bawah disebutkan asal mulanya kok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, inni kharajtu li ukhbirukum bi lailatul qadar. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah keluar rumah ingin mengumpulkan para sahabat tentang malam Lailatul Qadar itu kapan Bapak Ibu. Tapi ketika akan menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar, fatulahi fulanun wa fulanun, itu para sahabat antara yang satu sama yang lain itu berselisih. Kata yang satu sahabat ini malam Lailatul Qadar itu malam ini. Kata yang satu lagi bukan, Lailatul Qadar itu malam
tanggal sekian. Karena ada para sahabat yang berselisih, berbeda pendapat. Padahal Rasulullah tuh sebelumnya sudah tahu, ingat. Ya. Kemudian apa? Rasulullah berkata, farufi'at. Tiba-tiba entah mengapa, yang tadinya aku ingat kapan Lailatul Qadar itu tiba-tiba hilang dalam ingatanku. Allah menghilangkannya, Bapak. Allah membuat Nabi lupa. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan mungkin justru karena aku lupa itu justru lebih baik buat kalian. Ada hikmahnya. Karena kalau Rasulullah pada waktu itu ingat dan kemudian disampaikan kepada para sahabat, berarti nanti para sahabat akan semangat cuma di satu malam itu saja. Tanggal 1 bulan Ramadan nggak usah ke masjid. Tanggal 2 nggak usah sampai tanggal 20. Kenapa? Belum tanggal Lailatul Qadar. Jadi Ramadan nanti hidupnya tuh ramainya pada satu malam saja gitu. Karena nyarinya cuma nyari Lailatul Qadar itu. Padahal hitungan 1 bulan itu 30 hari. Akhirnya kata Nabi apa? Faltamisuha. Ya udah kalau begitu biar kalian semangat untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu, cari saja di 10 hari terakhir. Nah makanya kalau masuk 10 hari terakhir itu harus lebih semangat lagi, Pak. Harus dilipat gandakan lagi energinya. Wa aktsaruhum ala annaha fil witri. Nah dari sekian yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir itu, lebih banyak lagi mereka berpendapat khususnya adanya di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir itu. Dalam riwayat yang lain Nabi dengan tegas taharau Lailatul Qadri fil witri minal asril awahir. Cari saja oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, khususnya di hari-hari ganjil. Hari ganjil berarti tanggal berapa, Pak? 21, 23, 25, 27, 29. 31 enggak ada. Ya, sampai 29. Karena 1 bulan dalam kalender Hijriah itu sampai 30. Antara 29 dan 30. Ya. Di hari ganjil. Nah dia malam ganjil juga beda lagi. Ganjilnya ganjil tanggal berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Di antara sekian pendapat yang berbeda-beda tentang hari ganjil di 10 hari terakhir lagi, wa aktsaruhum kadzalika ala annaha lailatas sabi' wal ishrin. Dari sekian hari-hari ganjil itu yang paling banyak diyakini oleh para ulama kapan Lailatul Qadar itu turunnya pada malam 27. 27. Ini yang dianut oleh sahabat Sa'id Al-Khudri. Ya. Di antaranya. Ada lagi siapa? Ibnu Hazm. Dan banyak lagi. Jadi 27. Berarti kalau tahun ini 27 hari apa? Nah, nanti dilihat. Kalau menurut mayoritas pendapat. Ya. Nah, tapi gimana caranya gitu ya? Dan bagaimana kita mensikapinya? Menurut pengarang kitab ini, dia berkata, alladzi yadhhar li, yang lebih jelas bagiku, anna Lailatul Qadri fil asril awakhir, bahwa malam Lailatul Qadar itu diyakini ada di 10 hari terakhir. Wa autarul asru akad annaha tantakilu fiha,
aku yakini bahwa di hari-hari ganjil ini, di 10 hari terakhir itu Lailatul Qadar itu bisa jadi setiap tahunnya berpindah-pindah gitu Pak. Gak mesti tanggal 27. Yang pasti bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, bisa jadi tanggal 25. Jadi tidak khusus tanggal 27. Menurut pengarang kitab. Kenapa? Fa inna ma jaa an Ubay, karena hadis yang datang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, annaha lailatas sabi wal isrin, yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27, hadza fis sanah, itu terjadi pada tahun itu. Jadi ada sebuah hadis, dan itu riwayat Ubay bin Ka'ab, menduga bahwa yang pernah terjadi Lailatul Qadar itu tanggal 27 itu terjadi pada tahun itu. Wala ya'ni ta'yinuha fi kulli sanah, dan ini bukan berarti kemudian setiap tahun tanggal 27. Wa yadullu alaihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad wafaqa Lailatul Qadri lailatan ihda wa isrin. Bahkan ada hadis yang menunjukkan justru di zaman Nabi juga pernah terjadi Lailatul Qadar itu bukan tanggal 27 tapi 21. Kita tahu bahwa Nabi itu mulai puasa Ramadan kan tanggal 2 tahun kedua Hijriah. Tahun ketiga puasa, tahun keempat puasa, tahun kelima puasa. Berarti Nabi di Madinah itu puasa Ramadan berapa kali Bapak Ibu? 8 kali. Karena tahun ke-10 dia wafat kan itu Bapak Ibu. Nah dari tahun ke tahun itu beda-beda kata pengarang kitab ini. Karena dalam riwayat yang lain pernah ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa kemungkinan itu terjadinya tanggal 21. Dari mana Bapak Ibu? Kita lihat. Kama fi hadis Abi Sa'id, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abi Sa'id, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khatabahum, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, dia berkata gini, inni ra'aitu lailatal qadri summa ansaituha, aku pernah melihat malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Tanggal berapa itu? Tapi kemudian tiba-tiba aku lupa, hilang ingatan itu. Falatamizuha, maka carilah oleh kalian fil asril awahir, di 10 hari terakhir, fil witri, khususnya di hari-hari ganjil. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in watin, dan aku ingat pada waktu itu, yang aku ingat itu bukan tanggalnya. Yang aku ingat pada waktu itu, malam Lailatul Qadar itu, aku sholat malam, dan ketika sholat malam itu aku sujud, sementara apa? Tanah. Ya. Ketika aku sujud pada waktu itu basah, karena bercampur dengan air. Maksudnya apa? Ya, kita jangan bayangkan masjid Nabi itu seperti masjid kita apa? Ada karpetnya, ada keramiknya. Jadi di zaman Nabi, ketika Nabi sholat malam, di masjid itu turun hujan, sementara atapnya kan dari pelepah kurma gitu. Nah itu turun, air itu mengenai masjid tempat Nabi sujud. Ketika sujud itu tanah basah, dan tanah yang basah itu nempel di dahinya. Nah Abu Sa'id berkata, untuk menjelaskan peristiwa ketika Nabi sholat di mana tanahnya itu lengket dengan air, itu kapan? Dia berkata apa? Matorna lailatan ihda wa isrin. Pada waktu itu hujan turun kepada kami pada malam 21 Ramadan. Fawaqafal masjid fi musalla. Pada waktu itu air turun dan membasahi tempat sholat Nabi. Apa? Fanadhartu ilaihi, dan aku melihat Nabi ketika sholat dan selesai sholat, waqad insarafa min sholati subhi wa wajhu mubtalun tinan wa ma'un, dan pada waktu itu setelah sholat subuh aku melihat di dahi Nabi itu apa? Tanah basah itu mengenai wajahnya, mengenai dahinya, dan itu terjadi tanggal 21. Jadi di zaman Nabi saja ada versi
tanggal 21 ada 27. Oh, kalau begitu berarti bisa jadi Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berbeda. Itu Bapak. Jadi kalau seandainya cuma ngejar tanggal 27 saja, 21 tidak, 23 tidak, 25 tidak, kemungkinan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak pasti Bapak Ibu. Nah, untuk kepastiannya berarti strateginya apa? Hidupkan tiap malam-malamnya, dijamin pasti ketemu. Karena kalau kita pakai cara milih yang ganjil-ganjil saja, apalagi cuma dipilih cuma satu saja, nah, itu kemungkinan ketemunya itu sangat besar. Kenapa? Karena bisa jadi terjadinya berpindah-pindah. Itu menurut pengarang kitab ini. Jadi gimana caranya Bapak Ibu? Hidupkan tiap malamnya. Terus apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Doanya sudah masyhur, ya, yang selalu dibaca diulang-ulang setiap selesai sholat witir. Berdasarkan Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus ucapkan di saat aku sedang mengejar malam Lailatul Qadar itu? Nabi berkata, Kuli, ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau menyukai, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Selebihnya doanya bebas, silahkan. Nah, karena tadi disebutkan bahwa ini adalah momentum di mana 1 tahun ke depan nasib kita akan seperti apa ditetapkan oleh Allah untuk setiap hambanya. Maka dengan kekuatan doa bisa jadi Bapak Rahimahkumullah, doa kita dikabulkan. Ketetapan yang mungkin di tahun depan itu membuat hidup kita sulit katakanlah, tapi dengan kekuatan doa Allah mudahkan. Ingat, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Ya, maka manfaatkanlah malam-malam itu. Nah, alamatul Lailatul Qadar, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kepastian malam Lailatul Qadar itu jelas tidak ada. Hari ganjil di 10 hari terakhir. Tapi ternyata Bapak Ibu, dalam kitab ini disebutkan malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya, tanda fisik. 1, an yakunal jawu munasiban warrihu sakinatan. Cuaca di malam itu dan di pagi setelah malam Lailatul Qadar lewat itu munasiban. Munasib itu apa? Cuacanya itu sejuk. Cuacanya itu cerah. Tidak hujan, tidak panas, tidak dingin, tidak panas. Munasib. Ya. Warih sakinatan, angin, udara pada malam itu khususnya di pagi itu sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Sepoi-sepoi. Sejuk. Nah, jangan-jangan pagi ini nih agak sejuk di pagi ini Bapak Ibu. Sepoi-sepoi. Dari mana kita tahu? Rasul berkata, Lailatul Qadri lailatun samhah talqah. La harah wala baridah. Malam Lailatul Qadar itu malam di mana cuaca itu sejuk. Angin sepoi-sepoi, panas tidak, dingin juga tidak, Bapak Ibu. Tusbihu syamsu sabihat duha. Itu bisa disaksikan ketika waktu pagi, nanti pas matahari terbit. Tidak memerah panas, ya, tapi sedang. Jadi cahaya mataharinya itu tidak panas banget, ya. Melemah. Itu
cirinya Bapak Ibu. Yang kedua, at-tuma'ninatu wasakinah allati tanzilu bihal malaikah fayahusul insan bituma'ninatil qalbi. Jadi karena pada malamnya itu Lailatul Qadar itu malaikat turun ribuan, mungkin bahkan jutaan, penuh. Karena malaikat dari Sidratul Muntaha turun semua ke langit bumi menyaksikan dan mencari orang-orang yang bangun di malam itu. Maka selepas itu apa? Fayahusul insan bituma'ninatil qalbi. Itu orang-orang merasakan hatinya tenang, tuma'ninah. Wa yajiddu min insyirahi sadri, dadanya lapang. Walazzatal ibadah fi hadhihi lailah ma la yajiduhu fi ghairihi. Orang merasakan nikmat manisnya ibadah yang itu tidak dirasakan di hari-hari lain. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di pagi hari merasakan suasana hati itu berbeda dengan suasana hati-hati sebelumnya itu. Tenang, sejuk, damai. Ya. Nah bisa jadi itu malamnya memang malam Lailatul Qadar. Ya, itu kata para ulama. Ibadahnya lebih khusyuk, lebih syahdu. Yang ketiga, Bapak Ibu, qad yarahal insan fi manamihi kama hasala li ba'di sahabah. Bisa jadi tandanya adalah apa? Mimpi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu rahimakumullah bermimpi, dalam mimpi itu diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadar. Misalkan malam tadi mimpi, bisa jadi. Cuma seumur hidup saya belum pernah bermimpi kan itu. Tapi para sahabat ada beberapa yang bermimpi diperlihatkan oleh Allah malam Lailatul Qadar itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tanda-tandanya yang sesuai dengan nas sampai kepada kita. Terus terakhir Bapak Ibu, lil amah, tetapi di masyarakat umum haula alamati Lailatul Qadri khurufatun katsirah. Tapi ingat, ada juga di sebagian masyarakat tentang Lailatul Qadar itu ada khurafat. Khurafat itu apa? Pendapat-pendapat, opini yang itu tidak mendasar. Maksudnya tidak berdalil terkait dengan Lailatul Qadar itu. Dan ini mitos. Apa contohnya? Minha anna syajara yasjudu wa anal mabani tanamu. Diyakini kalau malam Lailatul Qadar itu sampai pohon-pohon saja sujud. Bangunan-bangunan tertidur. Wa annal malihah ya ta'adzabu fi tilkal lailah, bahkan garam saja ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar rasanya itu jadi tidak asin Bapak, tawar katanya. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar itu. Wa annal kilab takufu anin nubah. Begitu juga anjing-anjing itu kalau di malam Lailatul Qadar tidak menggonggong. Ya berarti tidak menggonggong, berarti malam itu sepi kan itu kan. Damai. Nah, ini mitos. Bahkan katanya kalau ada air terjun, turun air gemerincik, air itu berhenti dulu gitu kan. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ini semuanya adalah mitos Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tidak dibenarkan. Ya. Nah, Bapak rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Maka dalam sebuah hadis di sini seorang putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah berkata kepada Rasulullah, "Ya abati, wahai ayahku, ma tasna'u ad-du'afa minar rijal wan nisa mimman la yaqdiruna 'alal qiyam." Sunnahnya Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu dihidupkan dengan berbagai amalan. Baca Quran, banyak berzikir, istighfar, sholat malam, sholat tahajud.
Tapi Fatimah berkata, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya ada di antara kami yang tidak mampu melakukan itu. Tidak mampu untuk sholat malam. Apalagi sampai berlama-lama, 1 jam, 2 jam. Tapi saya ingin bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, la yadha'unal wasaid fayattaqauna 'alaiha wa yaq'uduna sa'atan min sa'ati tilkal lailah. Apa Bapak Ibu? Berdiamlah di masjid. Jangan bawa bantal. Maksud jangan bawa bantal di sini. Jangan tidur gitu Bapak Ibu. Tapi apa? Fayattaquna 'alaiha, duduk saja, menyender ya di bantal itu, wa yaq'uduna sa'atan, duduk 1 jam saja dari malam-malam itu, dan setelah itu apa? Wa yad'una Allah azza wa jalla, berdoa. Jadi duduk, kalau kita sholat sudah capek, sudah lelah, baca Quran juga sudah, istighfar juga sudah, tasbih, tahmid, tahlil sudah, duduk saja. Sambil duduk itu kemudian apa? Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ajukan setiap proposal yang terbaik kita buat 1 tahun ke depan katakanlah. Maka Nabi mengatakan, Allah kana dzalika ahabbu, itu kalau engkau lakukan semuanya aku lebih cintai min qiyami ummati jami'an syahri Ramadan, daripada umatku apa? Qiyam di seluruh hari di bulan Ramadan. Artinya apa? Duduk saja, zikir, berdoa, istighfar, itu juga sudah cukup. Kalau kita enggak mampu, lelah, capek untuk sholat tahajud berlama-lama. Ya. Dan Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, man ahya lailatal qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, wa shalla fiha, salat fiha, di malam itu rakaataini, 2 rakaat saja, minimal 2 rakaat. Walaupun sebagian kadang ada 8 rakaat, ditambah lagi witir 3 rakaat, ditambah lagi nanti ada sholat hajat, sholat taubat, ya, itu lebih utama lagi. Ini cuma 2 rakaat saja sholatnya. Kemudian istighfar, ya, di malam itu ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya, wa khadha fi rahmatillahi, dan dia akan diberikan oleh Allah rahmatnya, wa masahahu Jibril bijanahihi, maka dia akan diusap oleh Jibril dengan sayapnya, wa man masahahu Jibril bijanahihi dakhala jannah, barang siapa yang dia itu diusap oleh sayap Jibril di malam itu maka dia akan masuk surga. Tapi di sini nggak disebutkan riwayatnya di sini, Bapak. Ya, intinya Bapak Ibu, mari hidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Makanya disunahkan iktikaf. Idza dakhala al-asrul awakhir, apabila memasuki 10 hari terakhir, syadda mizarahu, mengencangkan kain sarungnya Nabi, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Untuk apa? Rupanya untuk mengejar dan menyambut Lailatul Qadar yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Kalau Sami'un zaman Bani Israel selama 83 tahun, 1000 bulan itu dia berjihad kemana-mana, dia manggul senjata, manggul pedang untuk melawan, memerangi kezoliman. Maka umat Nabi cuma 1 malam, tidak membawa senjata, tidak bawa pedang, kemana-kemana, diam di masjid 1 jam, 2 jam, duduk, sholat 2 rakaat minimal, itu sudah cukup. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, tapi Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu,
Maka salamun hiya hatta matla'il fajr. Berbahagialah. Dapat ucapan selamat dari malaikat cuma sampai fajar menyingsing, subuh tiba, setelah itu selesailah. Malaikat kembali lagi. Dan bekasnya akan dirasakan oleh orang yang di malam itu bertemu. Hatinya lapang dada, merasakan nikmat manisnya beribadah, khusyuk, damai, dan hatinya tenang. Bapak Hukumullah, mudah-mudahan kita bisa menyambut malam Lailatul Qadar ini dengan penuh semangat. Amin, Allahumma amin. Mulai dari malam nanti, berikutnya dan terus berikutnya, mari kita hidupkan malam-malam ini. 1 jam, 2 jam, duduk sebentar, itikaf. Kemarin sudah kita bahas yang dilakukan ketika itikaf itu apa saja. Ya, siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Demikian kajian kita di pagi hari ini, menambahkan materi fikul itikaf kemarin, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehidupan saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.